Halo, apa kabar? Jumpa lagi dalam pelajaran kimia kelas 11 MIPA, belajar menyenangkan bersama Bu Lilik Retno Wilianti SPD MSI. Selamat datang di kelas kimia 11 MIPA dengan saya, Lilik Retno Wilianti SPD MSI. Materi kimia yang akan kita pelajari hari ini mengenai kekasan atom karbon dan struktur atom karbon. Yang pertama, kekasan atom karbon. Yang kedua, struktur atom karbon. Yuk kita lihat. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari video kegiatan pembelajaran satu ini, kalian diharapkan mampu menganalisis kekasan atom karbon dan struktur atom karbon. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Salah satu rumpun senyawa yang melimpah di alam adalah senyawa karbon. Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lain yang terikat pada atom karbon, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan atom karbon itu sendiri. Salah satu senyawa karbon paling sederhana adalah hidrokarbon. Hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Tentu tidak asing lagi ya bagi kalian penggunaan gas LPG untuk keperluan masak di rumah tangga seperti tampak pada gambar berikut. Lalu, apakah kekasan dari atom karbon? Bagaimanakah atom karbon membentuk senyawa hidrokarbon? Bagaimanakah menggolongkan senyawa hidrokarbon? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kekasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon atau C merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Atom C ini memiliki karakteristik yang khas dibanding atom lainnya. Karakteristik itu adalah kemampuannya membentuk rantai C yang panjang. Mengapa bisa? Perhatikan konfigurasi atom C berikut. Atom C memiliki nomor atom 6, sehingga kalau dibuat konfigurasi, atom C sama dengan 1s2, 2s2, 2p2. Dari konfigurasi elektronnya dapat dinyatakan elektron valensinya C sama dengan 4. Kalau kita buat struktur Lewisnya tertera pada video berikut. Peristiwa ini disebabkan atom C mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lain. Atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Seperti tampak pada gambar nomor 2, beberapa jenis ikatan kovalen pada atom karbon. Gambar pertama, 4 ikatan tunggal. Gambar kedua, atom karbon memiliki 2 ikatan tunggal dan 2 ikatan rangkap 2. Pada gambar ketiga, atom karbon memiliki 2 ikatan rangkap 2. Pada gambar keempat, atom karbon memiliki 1 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap 3. Karakteristik yang ketiga, atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Atom C dapat berikatan dengan atom C lain atau sejenis, bahkan dapat membentuk rantai atom-atom C baik alifatik atau terbuka, atau lurus dan bercabang, maupun siklik atau tertutup. Tampak seperti pada gambar 3. Rantai karbon, yaitu yang pertama pada rantai lurus, yang kedua rantai cabang, sedangkan yang ketiga rantai tertutup, dan yang keempat berupa jaring. Kita lanjutkan ya, yang kedua struktur atom karbon. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, jenis atom karbon dikelompokkan menjadi 4, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Istilah ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tertentu. Kita mulai yang pertama, atom karbon primer. Atom karbon primer atau C primer adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Contoh, perhatikan senyawa berikut.
Dalam struktur senyawa hidrokarbon tersebut, coba kalian tentukan ada berapa buah atom C primer dan beri tanda. Mari kita perhatikan struktur senyawa karbon di atas. Senyawa tersebut terdiri dari 6 buah atom C. Atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain ada 4 buah, yang ditandai lingkaran dengan struktur dalam senyawa berupa CH3, seperti tampak pada gambar di atas. Dari gambar tersebut terdapat 4 atom C primer. Yang kedua, atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder atau atom C sekunder adalah atom-atom karbon yang mengikat dua atom karbon tetangga. Contoh, perhatikan atom C yang ditandai pada senyawa berikut. Atom C yang ditandai pada senyawa di atas merupakan atom C sekunder karena diapit oleh dua atom C yang lain. Kalau kita perhatikan, ada dua tanda lingkar pada gambar di atas. Sehingga kesimpulannya pada atom C sekunder pada gambar di atas ada 2 buah. Yang ketiga, atom karbon tersier. Atom karbon tersier atau atom C tersier adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Contoh, coba perhatikan senyawa di bawah ini, adakah atom C tersiernya? Kalau kita perhatikan, atom C tersier ada pada atom CH yang diberi tanda lingkaran. Jadi, senyawa di atas memiliki satu atom C tersier. Lihat, dia diapit oleh 3 atom C lain. Yang keempat, atom karbon kuarterner. Atom karbon kuarterner yang dilambangkan dengan C adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Contoh, perhatikan senyawa ini. Bisakah kalian menemukan atom C kuarterner? Atom C kuarterner diapit oleh 4 atom C lain. Kalau kita perhatikan dari senyawa di atas, ternyata hanya memiliki satu atom C kuarterner, yaitu yang diberi tanda lingkaran. Selanjutnya, mari kerjakan latihan soal berikut di buku tugas kalian ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kerjakan juga penugasan mandiri di buku tugas kalian ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, terima kasih sudah setia mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya pada part 2 ya. See you next time. Dadah.